Hai semua, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya di sini. Dan kali ini saya bawa narasumber saya. Kalau teman-teman yang sudah sering nyari informasi soal WHP pasti sudah kenal dia ya. Kenalan dulu yuk Will. Halo. Hai. Nama gua Willy. Kalau kalian tahu di channel YouTube gua namanya Willy Wu. Mungkin ada beberapa dari kalian pernah nonton juga. Dan sekarang gua diundang ketemu sama YouTuber hits. YouTuber hits Jejak Merlin. Nah, Welcome to Jejak Merlin ya. Wow. Ini sebenarnya dulu waktu dia masih di Indonesia sudah sempat bilang ya, waktu kita masih DM-an dan dia masih sementara nanya-nanya informasi, terus dia bilang semoga nanti di Australia kita ketemu dan bisa collab bareng di channel Jejak Merlin. Dan beneran jadi kenyataan ya Will ya. Jadi memang segala sesuatu itu mungkin guys. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha sekarang, apapun mimpinya, apapun yang dicita-citakan, terus berjuang untuk itu ya guys ya. Ngomong apa sih ya? Anyway, ya itu dia. Kalau misalnya teman-teman penasaran lebih jauh soal channelnya, silakan mampir di channelnya di sini ya guys ya. Mungkin kedepannya Willy bakalan bikin video lebih banyak lagi karena sekarang lagi sibuk untuk berburu dolar. Jadi videonya belum diupload ya Will ya. Mungkin kedepannya bakalan banyak informasi yang seru. Anyway, di sini kita bakalan sharing soal pengalaman dia karena dia masternya farm guys. Jadi kerjaan itu banyak di farm. Jadi dia punya banyak informasi dan banyak yang bisa di-sharing dari pengalamannya selama hampir 2 tahun ya Will ya kerja di farm. Oke, langsung aja ya guys ya. Yang pertama, jadi Will bisa ceritain gak sih awalnya kamu sampai di Australia itu gimana? Langsung dapat kerja atau langsung ke farm atau gimana? Jadi aku waktu pertama sampai di Australia itu Juni 2019. Berarti kurang lebih aku udah 1,5 tahun lah ya di Australia. Jadi pertama kali itu aku sampai di Sydney. Nah sebenarnya waktu itu galau sih antara Sydney sama Darwin. Aku inget banget sempat pernah DM Kak Merlin. Aku tanya-tanya kan di Darwin gimana situasinya gitu-gitu. Terus akhirnya setelah beberapa pertimbangan aku mutusin milih Sydney. Dan pada saat aku sampai Sydney, kebetulan pas banget di sana lagi seasonnya winter, dimana job itu juga nggak gitu banyak. Nah, jadi aku kebetulan datang sendiri ke sana dan aku juga nggak kenal siapa juga kan di sini. Terus aku ketemu sama temen, kebetulan udah janjian dari Indo, mau bareng gitu WHP. Nah di sana kita tinggal lah bareng sama temen itu. Aku cari kerja terus nganggur kurang lebih 2 minggu lah, terus baru dapat kerjaan. Wow, selama 2 minggu itu udah nyoba-nyoba nyari kerja Will atau gimana? Oh iya tentunya aku nyari kerja lewat kayak Seek lah, Gumtree segala macem. Cuman ya emang mungkin belum rezekinya jadi aku nggak dapat dari itu online. Akhirnya aku dapat job dari komunitas orang Indo yang ada di Sydney. Kalau kalian tahu itu kan grup Facebook namanya The Rock. Ya, itu berguna banget sih buat orang-orang Indo yang stay di Sydney yang mau cari kerja gitu. Ya, aku dapat kerja dari sana. Jadi bisa dikata dapat kerjaannya berkat networking ya Will ya. Iya betul. Jadi memang benar. Jadi teman-teman kalau sampai di Australia itu benar-benar harus bisa bangun networking, perbanyak teman kayak gitu. Ya nggak selalu dibilang harus berteman sama orang Indonesia doang sih. Tapi ya kalau ada komunitas Indonesia join di sana karena nggak pernah tahu kan kapan. Karena seperti Willy kerjaan yang pertama itu dapat dari itu kan di DM kan. Yang di mana sushi ya? Ya sushi factory. Jadi pertama kali aku dapat kerjaan di Australia itu di sushi factory. Aku juga udah pernah share sih di channel YouTube aku waktu kerjaan aku selama di Sydney. Dan ya itu aku kerja di sana kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ya. Abis gitu akhirnya dia mutusin untuk ke farm karena ngejar second year ya waktu itu. Dan sebenarnya ada alasan juga sih aku mau ngejar second year. Jadi waktu itu aku kebetulan di tempat kerja aku kan dia kayak komplek factory gitu. Nah itu ada kebakaran di situ. Ada kebakaran. Tapi kebakarannya bukan di tempat kerjaku, jadi kayak tetangga-tetangganya gitulah. Factory waktu itu nggak salah seingat aku garment. Bikin dia kayak produksi baju gitu. Jadi kebakaran di situ, kebakarannya gede, lumayan gede, dan itu bikin kayak satu komplek factory harus ditutup sementara. Berarti waktu itu nggak kerja? Ya aku sempat nggak kerja. Jadi awal sebenarnya tuh momennya kan udah mau masuk summer, udah awal November. Nah which is sebenarnya itu akan oke gitu kerjaan aku karena lebih rame ya. Iya lebih rame untuk orderan segala macam. Tapi karena
ada musibah yang kebakaran itu bikin pabriknya tempat aku kerja tuh jadi tutup sementara, nggak ada kepastian lah kapan buka lagi. Jadi aku mutusin ya udahlah daripada aku di Sydney nggak jelas itu nunggu kabar, dan memang aku visa aku udah jalan setengah tahun, jadi aku langsung pergi untuk cari second year aja gitu. Iya, terus pas kamu nyari second year itu dapat informasi soal kerjaannya dari mana? Dari temen Lagi. Iya, Nah, betul. tuh guys, kenapa kalian harus berteman banyak-banyak ya? Benar. Temennya udah di farm itu atau gimana, Will? Gimana cara kamu dapat kerjaan yang pertama kali kamu nge-farm? Jadi pertama itu aku dapat dari temen aku yang kebetulan anak UHP juga, orang Indo. Sebelumnya kita pernah meet up di Sydney, cuman end up-nya dia nggak tinggal di Sydney sih, paling cuma di Sydney sekitar satu bulan kayaknya, karena dia juga nggak ada pekerjaan oke. Akhirnya dia pindah dari Sydney, dia kerja lah di tempat yang farm ini gitu. Aku dapat info dari dia, aku disuruh apply kerjaan farm ini, lalu aku apply, dan ya emang udah rezeki aku kali ya. Gak lama aku apply, mungkin sekitar 4 atau 5 hari aku langsung dapat balasan untuk kerja di situ. Itu farm apa? Itu di NSW atau di mana? Itu di NSW, di daerah Coffs Harbour. Mungkin kalau ada beberapa anak WHP tau lah daerah Coffs Harbour itu kayak gimana. Itu aku kerjaan farm pertama aku itu blueberry. Dan ya awalnya aku nggak ini sih, kurang begitu enjoy gitu kan, karena juga baru pertama kerja farm, dan emang berat sih awalnya. Jadi pas di blueberry itu yang pertama kali kerjaan ini langsung piece rate atau hourly rate dulu? Piece rate Ya. Oke, piece rate. Oke, ceritain dong pengalaman pertamanya nge-farm. Karena sekarang ini dia benar-benar bagus kalau nge-farm. Kalau teman aku sempat lihat kapan hari di story-nya dia tuh, wah, penghasilannya itu udah gede lah kalau hitung per jam, karena dia udah cepet banget kan kerjaannya. Tapi kita pengen tahu dulu gimana sih awal-awal kamu yang langsung cepet kerja gitu, atau dulu pas awal-awal gimana penghasilannya? Tentunya enggak dong. Awal-awal aku kerja piece rate itu, aduh, ya pasti struggle lah, karena kan piece rate itu dibayarnya juga bukan per jam gitu kan, seperti kerjaan-kerjaan lain, dan itu dibayar dari berapa banyak yang kita bisa hasilkan gitu. Nah, kebetulan aku di farm blueberry, aku kerja di kayak farm company yang cukup besar, namanya Costa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu juga Costa, karena Costa itu kan lumayan besar di Australia. Aku kerja di situ, dibayar piece rate. Awal-awal aku struggle banget, agak susah ya, jadi masih lambat banget. Kalau dihitung hourly aku mungkin under inilah standar lah. Jadi kayak cuman mungkin $16 per hour, jadi sama aja kayak aku kerja di city gitu. Cuman waktu itu aku milih bertahan, karena kan aku memang mau ngejar, motivasi aku untuk kerja itu di farm pengen ngejar payslip doang untuk selesaiin AKDs aku. Nah, jadi aku milih bertahan gitu dan belajar kerja di farm itu seperti apa. Jadi kamu bertahannya di sana berapa lama? Aku kebetulan kerja di sana tuh cuma sekitar 1 bulan. Oh, berarti nggak cukup buat payslip dong? Iya, buat second year. 1 bulan karena lagi-lagi ada musibah. Aduh, kayaknya si Willy ini bawa musibah ya. Enggak. Tolak dalam nama Yesus. Enggak. Oke, jadi gimana? Jadi waktu itu aku kan di NSW di daerah Coffs Harbour itu. Kalau kalian tahu, tahun lalu ada bus fire kan. Oh iya, benar. Dan kebetulan area tempat aku kerja itu, dan salah satunya juga bagian dari kawasan yang kena dampak bus fire. Jadi sama aku istilahnya kena dampak lah dari bus fire itu, sehingga orang-orang baru tuh pada dipecat-pecatin gitu masalah. Harus dia mengurangin karyawannya ya. Betul, karena kayaknya sih yang aku lihat dia ada kayak gagal panen juga karena bus fire. Iya benar-benar. Ya, terus habis gitu kan, dari apa yang kamu bilang kan Will, maksudnya awal-awal tuh karena untung fokusnya karena payslip ya, jadi penghasilan yang sedikit pun jatuhnya. Emang kalau misalnya dibayar per hour di farm berapa sih biasanya per hour? Setahu aku hourly standar itu 24,3. 24, iya sekitar, ya itulah pokoknya sekitar 24-an. Sementara waktu itu kalau dia hitung-hitung
dengan jam kerja dan penghasilan dia itu hanya 16 ya. 16. Itu setelah itu bikin kamu ya udahlah kapok lah, nggak mau di farm lagi lah atau gimana, Will? Enggak sih, aku nggak ada kepikiran kayak kapok gitu aku harus kerja di farm. Karena aku mikir aku kayaknya bisa gitu kalau bisa improve, kalau aku kayak bertahan dan berusaha gitu buat lebih cepet segala macam. Nah, karena emang motivasi aku dulu maksudnya nggak hanya uang gitu, aku pengen nyelesain payslip aku untuk second year, jadi aku tetap bertahan. Dan aku akhirnya karena ada musibah bushfire, aku dipindahin ke Costa yang di Tasmania. Oke. Oh, enaknya di companymu ini karena dia bakalan bisa pindah-pindahin kemana-mana gitu ya, referensiin. Itu artinya kamu nggak bakalan kehilangan kerjaan nggak sih karena dia bisa sending ke... betul. Jadi kalau kerja di farm company aku itu kalau misalnya kita udah selesai di satu farm atau satu daerah, kita bisa minta pindah ke daerah lain atau state lain, karena juga emang farm company aku ini dia punya banyak farm di setiap state, jadi kita bisa request minta pindah gitu. Iya, makanya dia ini sibuk banget pindah sana pindah sini. Kapan hari tuh sebenarnya kita udah planning bikin video ya, tapi dia datang ke sini tuh sehari doang karena dia harus terbang ke sana lagi. Aduh, kayak bisnismen aja ya terbang sana sini ya. Tapi enak ya dia, itu benar-benar yang work and holiday karena jadinya bisa ke pindah melihat berbagai state di Australia. Jadi bagus sih sebenarnya kalau teman-teman bisa mungkin bisa ya direkomendasiin ya company ini ya, Will ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau coba farm mungkin bisa coba, karena seperti yang Willy bilang dia punya banyak di Australia, jadi mungkin kemungkinan teman-teman kehilangan kerjaan tuh bakalan lebih rendah gitu loh, karena kalian bisa di-offer ke sana kemari gitu ya, Will ya. Oke, nah habis gitu kan kamu pindah ke Tasmania. Nah di Tasmania ini gimana, lebih bagus atau kamu improve atau gimana nih pas di Tasmania pengalamannya? Nah, of course pas aku di Tasmania itu aku improve, dan memang juga dari segi farmnya juga lebih better daripada yang kerjaan aku sebelumnya. Mungkin karena nggak ada bushfire juga di Tasmania, jadi istilahnya mereka tuh nggak gagal panen di Tasmania. Oke. Jadi di sana tuh aku mulai tuh ngerasain, oh ternyata kerja Israel itu enak loh. Gitu loh. Meskipun aku belum cepat-cepat amat, tapi seenggaknya aku merasa ada improve gitu. Di sana baru dia mulai ngerasain yang digembor-gemborkan anak-anak ya, farm itu duitnya gede, baru dia mulai ngerasain ya naik-naik gitu ya, Will ya. Betul banget. Abis gitu mungkin setelah itu baru dia jatuh cinta di farm. Iya. Betul. Gimana, Will? Kenapa? Karena selain karena farmnya gede, terus kamu udah mulai cepet bisa ngasih tips nggak sih gimana sih caranya biar bisa improve, biar cepet gitu loh. Apa yang tips-tips kamu buat teman-teman mungkin kalau yang baru mau belajar nge-farm kayak gitu? Kalau tips dari aku, terutama buat anak-anak WHV yang mau kerja farm, kan kerja farm mostly ada dua tipe, hourly paid sama piece rate. Ya mungkin bagi sebagian orang lebih suka kerja di hourly karena kan kerjanya emang agak lebih santai dan kita nggak perlu yang terburu-buru gitu loh, kayak orang-orang istilahnya kasarnya tuh kayak kejar setan. Iya. Lebih santai lah, lebih chill kerjanya. Dan duitnya juga stabil kan kalau di hourly. Nah kalau piece rate, tips dari aku biar bisa improve, yang pertama kita tahu dulu sebenarnya tuh tujuan kita apa. Kalau misalkan tujuan kita adalah uang, nah otomatis di situ motivasi kita lebih besar lagi dong untuk dapat uang lebih banyak gitu. Kalau memang motivasi kita uang, nah itu kita yang pasti harus konsisten ya, karena kerja piece rate itu kita nggak bisa yang namanya cuman istilahnya cepet di satu hari atau 2 hari gitu. Kita harus benar-benar konsisten terus-terusan. Ya mungkin awalnya kita ngerasa aduh nggak bisa, nggak sanggup gitu. Cuman kalau kita konsisten, pelan-pelan kita akan terbiasa gitu, dan akhirnya kita akan jadi cepat gitu. Jadi udah nggak berat gitu ya, Will ya. Betul. Oke, Will, kalau dari kamu sendiri, menurut kamu lebih merekomendasikan di hourly rate atau di piece rate kalau dari pengalaman kamu? Kalau dari pengalaman aku, sebenarnya kalau buat kalian yang istilahnya pengen coba kerja di farm, mungkin kalian bisa start dulu dari hourly. Kalau memang kalian ngerasa istilahnya belum tahu sebenarnya sanggup apa enggak kerja di farm, karena kan ada orang yang kayak masih ragu dengan dirinya gitu kan, dengan kemampuan dirinya, apakah aku mau kayak sanggup gitu kerja di farm.
secara soalnya kalau kita di Indonesia kita nggak pernah kerja farm kan Will. Jadi memang kita kadang-kadang belum lihat potensi kita nih ada atau enggak kayak betul, gitu. benar. Bener sih, jadi hourly dulu ya. Ya hourly dulu. Tapi kalau misalkan kita emang udah yakin gitu, aku kayaknya sanggup kok kerja farm, karena farm itu kan memang bukan karena cuma berat doang kerjaannya, tapi juga kita harus tahan panas, karena kita kerja outdoor, benar-benar kita kayak di bawah matahari kebanyakan mostly gitu kan kerjanya. Jadi ya kalau kalian emang ngerasa tahan panas, kalian boleh coba kerja fish rate. Tapi aku sih rekomen untuk awal mending kerja hourly dulu. Untuk ngecoba ya, Ya. lihat gimana. Karena kalau soalnya hourly itu kalian mau cepat mau lambat ya bayarnya segitu. Betul, bayarannya. Mungkin kalau memang pengen tantangan yang lebih jauh lagi, nah coba nih fish rate. Iya. Kenapa? Coba nih kita dengar dulu sharingnya si Willy soal pengalaman dia di fish rate setelah akhirnya sampai sekarang. Berapa Will dari awal-awal sampai sekarang? Kamu bisa di-sharing nggak sih? Jadinya bisa dihitung per hour itu kapan hari yang kamu sharing tuh bagus tuh. Oh iya, jadi aku awal-awal yang tadi udah di mention sebelumnya 16 doang per 16 hour. per hour. Terus karena seiringnya waktu aku improve dan aku ya udah tahu juga tekniknya untuk cepet tuh kayak gimana. Jadi makin kesini aku makin improve dan aku bisa dapet sekitar $40 per hour. Wow, itu gede banget guys, $40 per hour tuh besar banget. Even kalau misalnya kalian di hospitality itu kayak kalian kerja di weekend gitu ya. Ya, soalnya 40 weekend atau Sunday gitulah intinya. Wah, jadi tuh dia benar-benar cepet sih. Oh, BTW, kamu kerja di farm apa aja sih, Will? Aku pernah kerja di mostly emang kerjaan aku tuh cuma di berries farm. Dimana kan berries itu banyak jenisnya. Selain blueberry, dia juga ada strawberry, ada raspberry sama blackberry. Nah, aku pernah kerja di hampir semua berry kecuali strawberry aku belum pernah. Cuma mungkin one day aku pengen coba sih biar berry journey aku Master dan nanti graduate of berry, master of berry. Terus dari semua berry yang pernah kamu coba, menurut kamu yang paling gampang dan paling susah tuh apa? Yang mana Will dan kenapa? Paling gampang jelas itu blueberry, karena emang aku mostly kerjanya itu terus dan aku udah menguasai gitu teknik kerja di farm blueberry itu seperti apa untuk picking blueberry-nya. Dan paling susah menurut aku sih raspberry. Raspberry kenapa? Karena raspberry itu buahnya dia soft. Oke. Kalau kalian mungkin pernah lihat atau pernah makan juga raspberry, itu kan dia teksturnya soft banget. Iya, benar-benar. Dan itu pas dipetik, kalau kita nggak tahu tekniknya dan kita nggak hati-hati, bisa kegencet gitu ya. kegencet hancur buahnya. Nggak boleh ya? Itu nggak kehitung ya? Nggak kehitung. Dan jatuhnya kita cuma wasting time kan kalau kita nggak tahu teknik dan ini. Dan juga karena fish rate kita nggak bisa cepet petik raspberry itu. Mungkin bagi beberapa orang yang benar-benar udah ngerti tekniknya, dia bisa cepet karena dia udah menguasai gitu. Nah, terus itu kalau kayak gitu kan ada teknik-tekniknya ya Will. Nah, kalau misalnya itu kayak berebutan nggak sih sama picker yang lain, atau maksudnya emang ada ini areanya Willy, ini areanya dia, atau gimana? Oh iya, jadi biasanya kalau di picking berry itu setiap orang punya bagiannya masing-masing. Jadi kayak dia ada row di farm itu kayak banyak row. Iya. Jadi row itu memang satu row itu ada kayak banyak tanamannya, buahnya itu. Setiap orang kayak dikasih satu side. Kita picking side kita. Tapi namanya jadi kayak satu pohon itu berdua gitu, kiri kanan. Dia kan pohonnya juga lumayan gede. Jadi kiri kanan kita picking. Nah, triknya sebenarnya ada kayak sedikit, nggak curang lah. Kita bisa kalau emang kita lebih cepat dari yang partner, partner itu kita bisa kayak ngambil buahnya, meskipun sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh gitu. Cuman ya kalau kadang namanya juga manusia gitu kan. Kadang kalau lihat apalagi kerja fish rate gitu, pengennya cepet-cepet dan ngeliat ini ada buah nih di depan gue gitu kan. Ambil aja. Itu duit loh gitu. Oh iya bener, yang lihat buah tuh ngeliatnya $10 gitu ya. Iya betul. Jadi itu definisi pohon duit yang sebenarnya. Benar-benar. Buah yang dipetik itu duit. Iya benar-benar. Oke, jadi tapi kalau seperti itu nggak apa-apa ya, maksudnya nggak bakalan bikin berantem atau gimana?
tergantung sama partner kita. Oh. Kalau partner kita itu dia kayak kurang seneng, dia Jangan. ya bakal komplain atau marah gitu. Tapi kalau dia fine aja nggak masalah gitu. Karena aku juga pernah ketemu beberapa orang yang nggak seneng juga gitu, karena kita istilahnya metikin buahnya gitu. Aha. Tapi kalau kayak gitu kan, kalau misalnya dia slow gitu, ada aturan nggak sih dari company kalau misalnya buah dari pohon ini tuh harus benar-benar bersih atau gimana? Atau nggak apa-apa disisain atau gimana? Mostly kalau kita kerja di farm picking, tentunya kita nggak cuma harus bisa picking cepat, tapi juga harus bersih. Jadi kayak bener-bener pohon itu kita harus petikin buahnya semua dan sampai bersih lah. Mungkin dia ada batas toleransi kayak berapa persen kita bisa ninggalin buah, tapi yang nggak banyak juga gitu. Iya, jadi kan sebenarnya kalau kayak gitu kan sebenarnya bantu sih ya Iya, nggak sih, dari kita- kalau misalnya kalian cepet terus bisa bantuin itu kan bisa move ke pohon yang lain ya nggak betul, sih? bener. Cuma mungkin ada beberapa orang mikir kayak dia nggak seneng duitnya diambil gitu. Lah. Tuh. Ya gimana ya? Oke, jadi seperti itu ya gambarannya di farm guys. Jadi ya teman-teman boleh milih lah ya, boleh mikir-mikir dari sekarang kalau memang pengen ngejar farm. Ya boleh lah ngikutin saran dari si Willy tadi, coba di hourly dulu. Kalau misalnya kalian kayaknya gue bisa lebih cepat dari ini, ya monggo silakan piece rate. Karena ya itu yang sebenarnya yang bikin farm duitnya gede itu kalau kalian di piece rate. Ya, Karena betul. ya itu kalian bisa menghasilkan sesuai kemampuan dan kecepatan kalian ya kan Will betul ya. sekali. Jadi itu yang kalau teman-teman bilang banyak orang di farm yang duitnya banyak, ya itu dari piece rate Iya, itu. benar. Nah Will, kan ini kamu sudah pindah ke berbagai city ya, berbagai state di Australia, terus ketemu banyak orang, terus bisa nggak sih di-sharingin yang soal farm-farm yang lain? Oh ya,